Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pastor Mary. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang selalu menyertai kami mengucap syukur hari ini Tuhan kembali menyertai kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu pagi ini. Tuhan memberkati kami semuanya dengan kesehatan yang begitu baik. Kami mengucap syukur. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, Yesus sayang semua adik-adik, semua ya, besar kecil, muda tua, semua Tuhan sayang dengan kasih-Nya yang begitu besar. Ya, Tuhan hadir buat kita. Terima kasih Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita akan menyanyi lagu Yesus sayang semua. Kita akan memuji Tuhan ya adik-adik. Kita dengan sukacita memuji Tuhan lagu Yesus cinta semua anak. Oke? Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua, tidak lupa kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan saat kita bangun pagi dengan kondisi yang begitu baik yang Tuhan sudah berikan ya adik-adik. Kita mengucapkan selamat pagi buat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kembali kita akan memuji Tuhan lagu Selamat Pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu.
bersyukur ya, Roh Kudus menyertai kita. Kita akan selalu memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya, dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan bersiap-siap menyanyikan lagu. Satu lagu lagi Lause akan memilih untuk mendengarkan firman Tuhan ya sebelumnya ya. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, shalom adik-adik sekalian. Ketemu lagi bersama dengan Lause Bobby. Sekarang kita sama-sama ya, mau kembali tenangkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau membimbing kami hari ini untuk bersekolah minggu dan bisa punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa sungguh berkonsentrasi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini adalah satu hari yang spesial bagi kita umat Kristen. Emang hari ini hari apa sih? Hari ini adik-adik kita memperingati satu hari yang disebut Hari Pentakosta. Ya, coba kita sebutkan sama-sama ya, hari apa? Hari Pentakosta. Nah, adik-adik, apa sih Hari Pentakosta itu? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu? Nah, adik-adik, Hari Pentakosta itu adalah hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Memang apa yang terjadi sih di hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, adik-adik, di hari yang ke-10 itu murid-murid berkumpul dan murid-murid menerima curahan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, peristiwa itu terjadi kurang lebih sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-murid bersama-sama berkumpul. Mereka menerima Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, kita merayakan Pentakosta, ya, hari dicurahkannya Roh Kudus.
Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Roh Kudus masih ada nggak sih bersama-sama dengan kita? Ya, apakah Allah Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita hari ini atau cuma bersama dengan murid-murid 2000 tahun yang lalu? Lalu kalau ada, bagaimana caranya kita bisa tahu? Memangnya apa yang Allah Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita hari ini? Nah, adik-adik, sebelum kita sama-sama bahas lebih jauh, Lause pengen kasih lihat nih cerita bagaimana peristiwa dicurahkannya Roh Kudus pada waktu mula-mula itu ya, di 2000 tahun yang lalu saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita mau lihat cerita ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, adik-adik yang sudah bisa membuka Alkitab boleh sama-sama lihat. Yang belum bisa membaca tenang ya, seperti biasa Lause akan tampilkan video pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik ya, jadi kita masih ingat yang minggu lalu kita bicara tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tinggal terlebih dahulu di Yerusalem beberapa waktu sampai mereka mendapatkan kuasa dari Tuhan. Nah, adik-adik, jadi murid-murid ingat tuh sama pesannya Tuhan Yesus. Ya, bahwa mereka memang ditugaskan untuk mengabarkan Injil ke seluruh bumi. Tapi Tuhan Yesus berkata, mereka harus berkumpul bersama-sama sampai mereka menerima kuasa dari Tuhan. Nah, adik-adik, murid-murid tidak tahu pasti ya, bagaimana nanti mereka mendapat kuasa itu. Ya, bagaimana Tuhan mencurahkan kuasanya, murid-murid belum mengerti. Tapi mereka percaya, ya, mereka percaya kepada janji Tuhan itu. Makanya mereka berkumpul hari itu di Yerusalem. Tuhan meminta mereka tetap diam, berkumpul bersama-sama. Waktu itu murid-murid juga mungkin masih ada tuh ya sedikit rasa takut karena
Orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu juga masih berkeliaran di mana-mana. Jadi mereka juga masih ada takut-takutnya dikit ya. Meskipun Tuhan Yesus sudah menghibur mereka, menguatkan mereka, ya namanya manusia ya, bisa saja masih bisa merasakan ketakutan. Tapi adik-adik, waktu mereka berkumpul, mereka tidak hanya diam, tetapi mereka bersama-sama bertekun berdoa. Ya, mereka berdoa menantikan janji Tuhan itu. Ya, mereka berkumpul bersama-sama, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa. Mereka menantikan kuasa dari Tuhan yang dijanjikan itu. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini terjadi di satu hari yang namanya Pentakosta. Tapi adik-adik, Pentakosta hari itu berbeda dengan Pentakosta yang kita rayakan hari ini. Ya, adik-adik, Pentakostanya bangsa Israel zaman dulu itu beda maknanya dengan Pentakosta kita hari ini. Kalau hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus, nah adik-adik, dulu bangsa Israel ketika menyebut Pentakosta, mereka itu bukan merayakan hal yang sama karena mereka kan belum merasakan turunnya Roh Kudus. Tapi adik-adik, Pentakosta yang mereka rayakan itu adalah hari ucapan syukur. Karena biasanya di tanggal itu, di hari-hari itu mereka bersama-sama telah mengalami hasil panen gandum. Nah adik-adik, jadi hari Pentakosta itu adalah hari ucapan syukur untuk hasil panen gandum. Ya, gandum itu adalah bahan makanan utama mereka. Jadi kalau berhasil panen, ya mereka telah melewati musim panen, mereka bersama-sama bersuka cita. Karena itu adalah momen yang hebat, yang besar. Jadi biasanya adik-adik, orang-orang dari berbagai kota dan daerah itu datang ke Yerusalem. Yerusalem itu pusat hidupnya bangsa Israel, kota pusatnya para orang Israel. Jadi waktu ada hari Pentakosta itu ada perayaan di mana-mana. Jadi adik-adik, banyak orang ya dari berbagai kota, dari berbagai negara, hari Pentakosta itu mereka berbondong-bondong, rame-rame datang ke Yerusalem. Jadi adik-adik, hari itu yang ada di kota Yerusalem itu bukan cuma orang-orang Yahudi, ya bukan cuma orang-orang Israel, tapi di sana disebutkan ada banyak negara. Adik-adik, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul tadi, ada orang-orang yang disebut orang Partia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, dari Roma, dan dari Kreta, dari Arab, dan dari daerah-daerah lainnya. Jadi adik-adik, hari itu kota Israel begitu ramai. Nah adik-adik, sementara murid-murid Tuhan Yesus saat itu mereka sedang berkumpul di satu rumah seperti yang tadi langsung sebutkan. Mereka bertekun dalam doa menantikan curahan kuasa dari Tuhan. Dan adik-adik, ya tadi kita sudah baca ya apa yang terjadi. Di saat itu juga terjadi deru angin yang besar dan adik-adik tiba-tiba muncul ya lambang di atas kepala mereka seperti lidah-lidah api. Ya, di atas kepala mereka seperti ada api yang terbang dan itu adalah pertanda kehadiran Roh Kudus di dalam hidup mereka. Adik-adik, ya, apa yang terjadi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup mereka? Ya, adik-adik, hal yang pertama yang terjadi di dalam hidup mereka adalah mereka mendapatkan keberanian. Ya, mereka tahu ini adalah Roh Tuhan. Allah Roh Kudus yang dijanjikan yang akan memberikan mereka kuasa dan kekuatan. Dan yang kedua adik-adik, ada hal ajaib yang mereka dapatkan. Yaitu mereka jadi punya kemampuan untuk menyampaikan Injil bukan cuma menggunakan bahasa Ibrani, ya, bukan cuma pakai bahasa yang mereka tahu, bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Tapi tadi kita tahu ya, di kota Yerusalem lagi banyak orang dari berbagai daerah. Nah, mereka semua murid-murid Tuhan Yesus, mereka secara ajaib tanpa belajar tiba-tiba
Dengan pertolongan Roh Kudus mereka punya kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Jadi adik-adik mereka tiba-tiba bisa bicara bahasa Mesir, tiba-tiba mereka bisa bicara bahasa Arab, mereka tiba-tiba bisa bicara bahasa Yunani dan bahasa lainnya yang ada di sana. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasa-bahasa asing itu. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari hal ini? Adik-adik, seperti yang tadi saya tanyakan di awal, Roh Kudus ada tidak sih dalam hidup kita hari ini? Jawabannya adalah ada. Roh Kudus, Allah Roh Kudus adalah Allah yang hadir menemani setiap kita orang-orang yang percaya. Ya, apa sih yang dilakukan Roh Kudus? Kalau murid-murid dulu yang lagi takut mengabarkan Injil tiba-tiba jadi penuh keberanian, Roh Kudus juga melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Dia memberikan kita kekuatan. Ya, di saat kita sedang takut, Roh Kudus ada dalam hidup kita untuk memberikan keberanian. Saat kita merasa sedih, ya, Roh Kudus ada dalam hati kita untuk menghibur. Di saat kita merasakan gelisah, Roh Kudus ada dalam hidup kita untuk memberikan rasa damai sejahtera. Nah, adik-adik, Allah Roh Kudus mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dia menyertai, Dia menjaga, Dia menolong kita. Allah Roh Kudus itu selalu ada. Meskipun berbeda, tidak seperti orang zaman waktu itu, ya. Murid-murid waktu itu ketika mendapat Roh Kudus di atas kepalanya seperti ada lidah-lidah api. Untuk kita, tentu di atas kepala kita sekarang tidak ada lidah-lidah api itu. Tapi adik-adik, Roh Kudus, kata firman Tuhan itu hidup di dalam hati setiap kita orang percaya. Dan kita percaya itu. Ya, Roh Kudus senantiasa hadir menemani kita. Lalu yang kedua, adik-adik, yang Roh Kudus kerjakan adalah Dia memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Adik-adik, waktu murid-murid zaman waktu itu di cerita tadi, mereka tiba-tiba bisa berbicara bahasa asing. Tujuannya untuk apa sih? Roh Kudus memberikan mereka kemampuan untuk berbicara bahasa asing. Tujuannya apa? Supaya mereka jadi hebat, supaya mereka bisa sombong, bisa pamer. Nah, adik-adik, tujuannya sebenarnya cuma satu. Supaya mereka bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Adik-adik, di saat Pentakosta itu ada begitu banyak orang dari berbagai negara yang belum pernah mendengarkan Injil. Dan Roh Kudus menggerakkan murid-murid dan bukan cuma kasih keberanian, tapi Tuhan juga memberikan kemampuan yang mereka butuhkan. Untuk bisa bicara sama orang asing harus punya kemampuan berbahasa asing. Karena itu yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan saat itu. Dan untuk kita, Tuhan juga bisa lakukan hal yang sama. Allah Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, apa pekerjaan yang mau Tuhan berikan kepada kita? Tugasnya sih sama, ya, untuk mengabarkan Injil. Tapi mungkin Tuhan belum memanggil kita untuk mengabarkan Injil kepada orang asing. Makanya Dia tidak tiba-tiba hadir dalam hidup kita lalu bikin kita tiba-tiba bisa bicara banyak bahasa. Mungkin caranya tidak sama dengan seperti itu. Tapi Tuhan yang kasih kemampuan kita untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Misalkan kalau kita pintar belajar bahasa asing, itu kemampuan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan kasih kita konsentrasi waktu mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti dan menceritakannya kepada orang lain, itu juga adalah pertolongan Roh
Kudus. Kalau kita punya kemampuan untuk melukis, ya, kita bisa belajar melukis dengan hebat, itu juga adalah bakat yang bisa Tuhan berikan, ya, untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan begitu pun bakat-bakat yang lain, menyanyi, berakting, ya, terus kita punya kemampuan berolahraga, ya, kita punya bakat apapun itu, Tuhan memberikan itu supaya, ya, Allah Roh Kudus memberikan itu supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan, yaitu mengabarkan Injil lewat berbagai cara. Lewat nyanyian, lewat karya kita, lewat kebaikan kita, lewat teladan hidup kita, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, jadi di akhir firman Tuhan ini, sebelum Lause mengajak kita berdoa, Lause mau terus mengajak kita. Ingat, dalam hidup kita sudah ada Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang apa? Yang pertama, Dia yang memberikan kita kekuatan. Ya, di saat ada perasaan-perasaan yang menghambat kita, yang menyedihkan, menakutkan, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa kembali bersukacita dan punya kekuatan. Dan yang kedua, Allah Roh Kudus adalah Allah yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka adik-adik jangan pernah berhenti, ya, untuk terus rajin berdoa, tunduk di bawah pimpinan Tuhan. Percayalah, saat kita taat, Tuhan pasti mampukan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendirian. Ada Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan selalu menolong kita. Kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Karena melalui anakmu Yesus Kristus dan melalui pertolongan Roh Kudus, kami bisa mengenal Engkau, dan sekarang kami tahu kami punya tugas untuk mengabarkan Injil, dan ada Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bisa mengerjakannya. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa terus merasakan, menghayati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, kita akan belajar tetap taat kepada Tuhan, obey menurut perintah Tuhan. Sekarang kita sudah ada Roh Kudus yang menemani kita, jadi kita tidak takut. Ya, kita akan menyanyi kembali lagu Obey the Lord. Obey the Lord. Obey, obey, oh, obey, obey, oh, obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh, obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. He can choose to listen to and obey God. He can choose to follow what is wrong. He can choose to do what's right, even when it's hard. Obey, be wise, he will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. Obey, wise. He will obey, 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 oh, obey, obey, oh, obey, obey, obey the Lord, obey the Lord. Nah adik-adik, ada satu lagi hal yang mau Lause sampaikan kepada setiap kita.
Adik-adik, di bulan Juni ini kan kita akan merayakan Seal, dan adik-adik ada satu lagu tema Seal yang mau Lause ajarkan hari ini kepada setiap kita. Hari ini Lause akan putarkan videonya satu kali. Video ini dari lagu yang berjudul Making Waves. Ya, kita mau sama-sama belajar lirik lagunya dan juga gerakan dari lagu Making Waves. Setiap minggu kita akan terus mempelajari dan menaikkan pujian ini. Yuk kita sama-sama ya belajar pujian ini. Making Waves. Nah adik-adik sekalian, sebelum berpisah ada dua pengumuman adik-adik. Yang pertama adalah di bulan Juni ini adalah bulan terakhir kita mengadakan sekolah minggu via YouTube. Ya adik-adik, Lause mengajak adik-adik untuk bisa kembali, yuk kita datang lagi ke gereja. Kita sekolah minggu lagi secara onsite ya. Kita bersyukur kita sudah boleh melewati masa-masa pandemi yang begitu berat dan kita sudah bisa jauh lebih bebas untuk bisa berkumpul bersama-sama. Ya, yuk adik-adik kita sama-sama datang ke gereja, kita ibadah kembali secara onsite, tetap dengan menggunakan masker, dengan menjaga kesehatan. Jadi adik-adik, sejak April kemarin sudah diadakan sekolah minggu secara onsite ya, setiap hari Minggu jam 10.30 ya adik-adik. Jadi bisa juga ajak orang tua adik-adik ya, karena gereja juga kebaktian umum, sekolah minggu dan remaja semua juga sudah diadakan secara onsite, dan adik-adik bersama dengan keluarga sudah bisa hadir ke gereja mengikuti ibadah. Jadi ingat ya adik-adik, mulai Juli tidak ada lagi sekolah minggu online di YouTube, tetapi adik-adik Lause mengajak adik-adik bisa ikut sekolah minggu onsite.
Yang kedua, adik-adik, Lause mengingatkan tentang SIL. Ya adik-adik, di hari ini tanggal 5 Juni adalah batas terakhir pendaftaran SIL adik-adik. SIL kita tahun ini akan diadakan di tanggal 23 sampai 25 Juni. Ya, hari Kamis sampai Sabtu. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama ya, untuk adik-adik yang kelas 1 SD sampai kelas 6 kita sama-sama ikutan ya. Kita mau mengisi liburan ini dengan satu aktivitas yang menyenangkan di SIL tahun ini. Untuk pendaftaran adik-adik bisa minta orang tua untuk menghubungi Lause Nelly ya, nomornya ada di layar. Jadi adik-adik bisa langsung minta orang tua untuk hubungi lewat WhatsApp, bisa mendaftarkan diri adik-adik mengikuti SIL tahun ini. Nah adik-adik, demikianlah sekolah minggu online kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Yuk kita sama-sama terus jaga kesehatan, dan Lause berharap adik-adik yang masih ikutan sekolah minggu online bisa segera berjumpa lagi di sekolah minggu onsite ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.